Kembali lagi di Bincang Wrestling Podcast. Kemungkinan bakalan ada UFC fighter pertama dari Indonesia. Ini berita yang ini tanggal akhir akhir Oktober setelah UFC 280 dan beritanya masih hangat. JK Saragih menjadi finalis dari Road to UFC. Road to UFC ini diadakan pertama waktu Juni 2022, di mana pesertanya itu dari Asia. Jadi pemenangnya itu bakalan dikontrak sama UFC. UFC itu sebenarnya hmm, ada beberapa tahap mau masuk UFC. Banyak cara. Pertama, cara kayak gini, cara kompetisi yang dibuat sama UFC ada Road to UFC. Biasanya Road to UFC itu gue nggak tahu deh. Waktu gue cari itu sempat gue lupa. Waktu itu gue sempat lihat ada Road to UFC Jepang 2015, mungkin nggak ada Indonesia kalau nggak salah, dan pesertanya itu di atas eh limit itu kalau nggak salah middleweight gitu gitulah. Itu dari pertama dari Road to UFC. Yang kedua itu Dana White's Contender. Itu fighter-fighter dikumpulin terus nanti suruh tarung satu sama lain. Nanti Dana White kalau ngelihat, oh ini bagus nih, ini enggak nih, di kontrak gitu-gitu sama UFC. Yang ketiga itu The Ultimate Fighter. Biasanya top starnya atau top fighternya UFC lagi feud, kayak yang terakhir di 2022 itu Amanda Nunes sama Juliana Pena itu jadi head coach. Lebih mirip reality series sih kalau itu, dan kontroversial juga. Ini apa sih series banyak, kayak waktu itu si Brock Lesnar sama siapa ya gue lupa. Brock Lesnar juga pernah, Conor McGregor sama Uriah Faber juga pernah, Chael Sonnen sama Vanderlei Silva juga pernah, banyak lah. Jadi dua top star ini lagi feud, terus dia harus ngedidik apa kayak junior junior tapi dari berbagai macam divisi gitu. Dan sekarang lebih campur juga, ada men's dan women, dan berbagai macam divisi. Jadi nggak hanya dia ngelatih, nggak hanya bisa kayak Amanda Nunes, nggak hanya ngelatih yang Amanda Nunes aja, dia ngelatih juga yang ada heavy, yang kelas Amanda Nunes kan bantamweight woman, tapi dia bisa ada juga yang anak eh, muridnya jadi apa namanya heavyweight kayak gitu, banyak lah itunya. Itu cara ketiga. Cara keempat nasib. Jadi karena kayak si Empang, salah satu contohnya, dia bisa masuk UFC karena dia terkenal. Bahkan dia menurut gue lebih, kalau Brock Lesnar kan udah pernah punya resume udah pernah main apa namanya besar juga di dunia industri combat sport. Terus dia pernah di K1 Jepang, pernah fight di K1 Jepang dan menang. Jadi oke lah untuk masuk UFC. Tapi kalau si Yampa kan parah banget, nggak inilah, nggak bagus gitu si karir, apa namanya, dia belum punya resume apa ini tapi udah ditawarin UFC kayak karena terkenal gitu. Ya kayak gitu-gitu, terus lo bisa jadi juara di kayak Bellator, kayak Michael Chandler kan dari Bellator, Eddie Alvarez juga. Siapa ya, kayak Conor McGregor salah satunya, Paddy Pimblett juga salah satunya. Jadi Paddy Pimblett sih dia ikut Dana White Contender ya. Karena McGregor lah, karena dia udah bagus di itunya, ditarik ya, karena namanya besar banget gitu di sana. Oke lah, ditarik ke ini karena UFC kan mau membesarkan ini juga. Sebenarnya kalau di Indonesia itu bisa-bisa aja sih, misalnya kayak orang yang udah terkenal banget, tapi harus terkenal tuh levelnya tuh internasional, jangan nggak bisa nasional gitu. Dan kalau gue lihat kayaknya yang tadi terakhir itu emang rada susah, karena di Indonesia namanya apa si MMA-nya itu tidak sebesar kayak bola, bulu tangkis gitu. Si para penontonnya juga nggak sebesar itu gitu. Gua waktu pas nonton di Singapura ternyata banyak orang Indonesia juga yang nonton di Singapura, tapi nggak begitu banyak. Dan ada orang yang nonton di Singapura UFC, pas waktu gue di UFC ada yang emang suka, atau emang ada yang pengen penasaran, atau ada yang gimana, kan beda-beda gitu. Balik lagi ke JK Saragih. JK Saragih ini apa namanya masuk final di lightweight, kelas lightweight. Nah di apa namanya tuh, gue pernah bahas di yang di review UFC 280.
Si JK Saragi ini sebenarnya kalau gue lihat dari segi postur dan berat kayaknya dia bisa masuk kalau di cut ke 145 kayak bisa banget sih. Dan Indonesia kayaknya genetiknya tuh di segitu gitu paling gede-gede welterweight lah. Jarang gitu Indonesia ada yang heavyweight. Banyak sih orang yang beratnya heavyweight termasuk gue juga ya. Cuman kayaknya bukan postur yang bagus gitu. Kayak tersebut siapa ya? Deddy Corbuzier lah salah satunya. Posturnya itu nggak heavyweight meskipun dia beratnya heavyweight ya. Tapi dia dari tinggi apa segala macam mungkin kalau dilihat-lihat genetik tuh ya mungkin welterweight atau middleweight gitu. Kalau heavyweight tuh kan kayak Francis Ngannou lawannya kan eh Derek Lewis ngeri-ngeri banget badannya udah tinggi gede kayak gitu. Jadi Indonesia tuh kayak jarang banget punya yang heavyweight kayak gitu. Dan emang Asia dan Southeast emang orangnya kecil-kecil kan, nggak sebesar itulah. Terus dia di light sebenarnya ada 3 kontestan lain tapi kalah di babak penyisihan. JK Saragih menang di final. Jadi nah finalnya banyak yang belum tahu. Cuman gue sih kayaknya feeling Februari 2023 di Australia. Gue feeling di situ sih si finalnya. Terus lawannya tuh Ansu Jubli dari India. Gue nggak tahu India udah pernah punya fighter UFC dari India atau belum gitu ya. Umurnya seumur sama JK, sama-sama bulan Januari. Januari beda 13 hari doang tuan JK tapi 13 hari doang 9. Kalau JK tuh 1 Januari 95 berarti usianya dia 1 Januari itu berapa tuh? 5727. Ansu Jubli juga sama 95 tapi 13. Tuan JK 12 hari. Tingginya 182, JK 172, itu beda 10 cm. Dan gue bilang tadi JK itu sebenarnya bisa masuk featherweight. Beratnya 70, pound itu 156, kalau JK 156 di sharedog.com, tapi kemarin pas fight dia 153. Kayaknya tuh di 69an berarti kalau gitu ya. Gua bakalan ngeliat peluang JK untuk masuk UFC menurut gue ya dari base rekor dua orang ini gitu. Ansal Jubli ini dia baru 6 pertandingan dan dia undefeated. Kalau JK ini rekornya 13 menang 2 kalah. Dia JK mulai tahun berapa ya? JK mulai 2016, Ansul mulai di tahun 2019, berarti masih baru Ansul. Kalau JK masih udah lebih senior lah kasarnya. Dan si Ansul ini sebenarnya pernah fight amatir, menang. Sebenarnya rekornya kalau ditambah yang amatir itu 7-0. Berarti si Ansul ini undefeated, masih undefeated. Lumayan ini juga lumayan berat juga buat JK. Gua bakalan ngebreak si dari Ansul dulu ya. Jadi dia dari kita ambil amatirnya juga di amatir tahun 2016 dia menang decision. 2019 ini orang-orang India semua, gue nggak paham itu sih. Matrix Fight Night kayaknya nama promosinya Matrix. Itu decision pertandingan pertamanya, decision lagi, terus TKO, decision, submission, arm triangle, dan decision split yang di apa semifinal tadi UFC Road to UFC. Berarti dia dari 6 pertandingan tuh TKO-nya satu kali, triangle submissionnya sekali, dan decisionnya 4 kali berarti. Kalau JK itu dari 13 kali pertandingan, gue baca nih pertandingan debutnya kalah Kevin Sulistyo itu di One Pride MMA, dia kalah submission. Terus dia winning streak selama tuh 2 3 4 5 6 7 8 kali winning streak di One Pride juga. Terus kalah lagi di One Pride sama Angga Hans. Terus winning streak lagi sampai terakhir di UFC Road to UFC nih. Jadi itu 2 3 4 5 jadi 5. Jadi ini JK tuh jadi dari 13 kali pertandingan, dari 13 kali menang, 6 kali TKO, 4 kali submission menang, 1 kali decision, 2 kali knockout. Knockout itu yang di UFC Road to UFC yang quarter final sama final gitu. Sama semifinal. Nah kalau si ini dia TKO sekali, submission sekali, dan decision semuanya.
Nah, dari gue lihat peluang JK bakal menang apa enggak, gue sih berpikir peluang JK itu untuk menang itu lebih besar daripada si Ansu Jubli ini. Menurut gue kalau misalnya di odds sih kayaknya JK itu dapat min 100, si Ansu kayaknya underdog plus 100. Kayaknya kemungkinan JK untuk menang lebih besar. Kenapa? Karena JK itu mainnya terbuka dan lebih senior juga, lebih berpengalaman. Eh, Bukan senior kan umurnya sama, lebih berpengalaman juga. Dan lu lihat dari track recordnya, JK itu kalahnya submission, berarti itu kan kelemahan JK gitu. Terus kalahnya submission dan berani main terbuka. JK itu berani main terbuka. Orang yang biasa menang di KO kayak kemarin, ya kayak di Road to UFC, berarti fighter yang kayak gitu berarti mainnya lebih terbuka, lebih stand up, lebih berani lah. Dan kalau di ground main submission juga JK punya rekor 4 kali submission gitu, yang berarti oke aja, bagus berarti kan. Tapi kelemahannya sih menurut gua, jadi JK itu kan tadi unggul ya dari segi punya knockout nuklir, kalau kata Joe Rogan sih nuklir knockout. Emang knockout itu ngeri banget, 2 kali spinning back fist sama KO yang kemarin. Dan siapa namanya, Won Bin Ki itu gede kan, lebih gede gitu daripada si JK. Yang bukan berarti size doesn't matter kan, berarti JK emang punya knockout power yang gede gitu. Itu plusnya dari JK. Tapi minusnya menurut gua, dengan track record Ansu Jubli ini yang 4 pertandingan decision dan terakhir di Road to UFC juga decision, kalau orang yang terbiasa menang karena decision berarti lebih santai, lebih nggak mau main terbuka gitu, daripada JK yang lebih suka main terbuka. Dan main terbuka ini kebiasanya lebih mengerikan untuk dapat knockout juga, kayak sama Kamaru Usman lah salah satu. Jangan Kamaru Usman, yang masih seru di MMA itu. Jadi waktu Ben Askren di KO sama George Masvidal, dan George Masvidal di KO sama Kamaru Usman di KO sama Leon Edwards. Jadi orang yang main biasa lebih terbuka itu lebih bahaya untuk dia bisa KO orang, dan dia juga bisa di KO karena dia mainnya lebih terbuka. Beda sama Israel Adesanya yang mainnya santai, dia lihat waktu, lihat timing. Waktu pas lawan Jared Cannonier, gue baru paham kan, gue salah satu yang boring banget lah pertandingan. Tapi Jared Cannonier, gue banyak nonton di YouTube channel manapun, bilang kalau Jared Cannonier tuh orangnya mengerikan banget. Jadi takut kalau misalnya main terlalu terbuka, dia bisa punya knockout power yang Israel bisa kalah gitu. Jadi ya gue bilang wajar, dan itu salah satu minusnya dari JK, itu ketakutan gue ya. Jadi main terbuka, jadi karena terbuka juga karena ini juga. Tapi orang yang ada di level untuk mau masuk UFC biasanya Dana White lebih suka gitu daripada orang yang bermain hati-hati gitu. Karena Dana White kan running bisnis itu bukan cuma bisnis fighternya, tapi lebih ke bisnis entertainmentnya. Jadi kalau orang yang mainnya santai apa gimana ya, lu kalau dia di level Israel Adesanya yang champion dan title defense, dan lu bisa masukin banyak penonton, bisa ini banyak dilirik banyak orang jadi nonton UFC, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya orang nonton UFC karena pengen yang mainnya terbuka gitu, dan Dana White orang yang ya misalnya bos besar di UFC lebih suka kayak gitu. Dan gue sih kayaknya berharap JK lebih main terbuka dan bisa dilirik gitu sama UFC-nya. Satu itu, dan yang kedua, gue lupa ya, gue lihat di rekornya JK, dan JK kan jadi juara juga di One Pride lightweight. Gue nggak tahu nih, di karirnya dia belum pernah 5 round gitu. Karena orang yang belum pernah 5 round itu biasanya capek kan, jadi main terbuka di awal, keuntungannya bisa knock out orang lebih cepat, bisa menang lebih cepat, atau gas atau kehabisan tenaga gitu di akhir-akhir. Itu sih sebenarnya ketakutan, dan yang gue bilang ini kayaknya ada minusnya. Karena kalau siapa nama itu,
Ansu Jubli itu dia biasa decision, jadi dia udah tahu nih, perkiraan segini, judge segini, kayak udah hitung-hitung sebentar. Jika lebih lebih terbuka, lebih pengen nyelesain lah cepet gitu. Kalau gue sih ngelihatnya kayak gitu. Jadi peluang JK untuk menang menurut gue lebih besar, tapi ketakutan gue ya dua tadi, bermain terbuka takutnya dimanfaatkan sama lawannya bermain, dan di dua kali kalah itu submission, mungkin itu jadi salah satu kelemahan, bisa dimanfaatin juga sama lawannya. Atau juga lawannya si Ansu Jubli ini mainnya lebih tertutup, tahu momentum, dia cuma ngitung-ngitung skor dan akhirnya berakhir decision, dan JK baru satu kali decision gitu. Dan gue berharap dari coachnya JK juga bisa ada apa namanya itu strategi gitu, kalau misalnya TKO gimana, submission gimana, atau mau ditaruh di ini gimana gitu. Karena kemarin yang di Road to UFC kan langsung ya, di Road to UFC itu quarter final ronde ketiga, yang itu juga ronde, kalau nggak salah gue lihat, kalau nggak salah yang Road to UFC yang lawan Pawan Mansing ini yang quarter final, di ronde ketiga udah rada ges sih, udah rada capek gitu. Tapi ya nggak tahu, tapi gue sih pribadi gue pengen banget JK menang dan jadi UFC fighter pertama. Dan gue nggak berharapnya nggak cuma sampai segitu, gue berharap JK bisa menjadi UFC champion gitu, atau lightweight atau featherweight gitu. Kalau welterweight kayaknya bisa, tapi harus ngegedein badan dulu. Tapi maksudnya gue sangat berharap sih. Gue misalnya muluk-muluk enggak, gue itu karena Indonesia tuh dari kalau kita lihat olahraga ya, kalau bola kan orang-orang Indonesia tuh mayoritas suka bola, tapi bolanya tuh tidak pernah menyenangkan buat warga Indonesia nya. Kayak senior kapan sih masuk menang Piala Asia kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau dari perorangan atau ya minimal berdua, kayak badminton, terus boxing alias pikal, pernah juara flyweight Chris John gitu, WBA featherweight. Dan sekarang JK Saragih untuk jadi UFC fighter dan jadi UFC champion gitu, sangat keren menurut gue. Dan yang gue sih kebayang ya, 3 tahun lagi lah, 3 atau satu tahun bisa berapa sih, mungkin 3 ya, misalnya tahun ini terus dikontrak ya, mungkin 3 tahun lagi lah. Maksudnya kan dikontrak tahun ini lawan, terus tahun depan udah mulai lawan top 15 rank UFC fighter, atau 2 tahun lagi gitu, 2024 dan 2025. Gue sih sangat gue bisa dibilang, gue sih di UFC nggak pernah suka sama salah satu fighter, tapi kebayang kalau misalnya Paddy Pimblett jadi champion, lightweight champion. Sekarang kan champion Islam Makhachev, tapi kebayang Paddy Pimblett jadi champion di sana, ataupun bukan champion, terus lawan JK. Kebayang mereka pernah sparring kan, pernah latihan bareng gitu, terus video itu balik lagi viral lagi, mirip kayak kasusnya Cyril Gain sama Francis Ngannou kan, bakalan kocak banget lah menurut gue. Bakalan seru sih kalau kayak gitu. Ya itulah. Dan gue udah kebayang kalau si JK masuk sana kan, mungkin lawan-lawan yang senior kayak Jim Miller mungkin, atau siapa ya yang siapa namanya, Michael Johnson lah, itu kan Michael Johnson gitu, yang kayak gitu-gitu dulu, yang belum rank, terus mulai masuk rank. Untuk Dustin Poirier, Michael Chandler sih menurut gue masih lama ya harus lawannya, tapi gue kebayang kalau lawan kayak gitu-gitu dulu, terus nanti baru lawan Michael Chandler, Oliveira, wah banyak lah ini. Dan masih 27 Charles Oliveira jadi juara 32, 3-2, 3-3, jadi masih panjang lah. Dan menurut gue masih bisa banget JK Saragih untuk jadi UFC lightweight champion. Itu aja gue berdoa, dan gue berharap para orang yang nonton bisa berdoa juga, cuma supaya JK Saragih jadi UFC fighter pertama. Karena itu impian gue pas gue ke nonton UFC di Singapura. Wah ini orang Australia nih di Chen, ini orang China di Chen gitu, Zhang Weili di Chen, wah ini orang China di Brazil, siapa tuh juaranya, Glover Teixeira di Chen gitu. Kayak gitu-gitu kan, Leon Edward Inggris. Terus gue bilang, Indonesia nggak punya fighter di sini. Kalau ada tuh wah bakalan, meskipun baru satu gitu, itu kan membuka jalan banyak orang lagi yang masuk sana. Gitu aja gue, sampai ketemu di Bincang Wrestling podcast berikutnya.